Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nida Alawiyah dengan NIM 2021 04030158. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang ilmu dakwah, dan video ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas ujian komprehensif oleh Ibu Rizkia Telasana, Esos Emsos. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas apa saja di dalam ilmu dakwah itu. Nah, di sini kita membahas tentang 6 hal yang ada di ilmu dakwah, yaitu pertama pengertian dakwah, yang kedua dakwah secara etimologi dan bahasa, yang ketiga ayat Al-Qur'an tentang dakwah, yang keempat hadis Nabi tentang dakwah, yang kelima dakwah di kehidupan sehari-hari, dan yang keenam yaitu unsur-unsur dakwah. Memasuki pengertian dakwah secara etimologi, berasal dari kata da'a fi'il madi atau masa lalu yang artinya memohon, berdoa, memanggil. Yang kedua adalah yad'u, adalah fi'il mudhari yang sedang berlangsung, yang berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Dakwah adalah isim masdar yang artinya doa dan dakwah, atau ud'u adalah fi'il amar, ialah kata perintah yang artinya serulah. Baik secara terminologi, menurut Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Munsyidin, dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk agama untuk menjadi baik dan mencegah kejahatan untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Bahi Al-Khuli mendefinisikan dakwah sebagai upaya individu dan masyarakat untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dan sempurna. Abu Bakar Zakaria mengatakan bahwa dakwah merupakan upaya para ulama dan orang-orang yang memahami agama Islam untuk memberikan kepada masyarakat ajaran tentang apa yang mereka butuhkan di dunia dan masalah agama sesuai dengan kemampuannya. Dari beberapa definisi tersebut yang dapat dipahami bahwa dakwah merupakan suatu proses kegiatan mengajak, mempengaruhi manusia agar menjadi lebih baik, tentunya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik melalui lisan, tulisan, atau tindakan untuk mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, ayat Al-Quran dan hadis tentang dakwah. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang dakwah, salah satunya di Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dan jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulnya bahwa sesungguhnya dakwah ini adalah dakwah untuk agama Allah sebagai jalannya menuju ridhonya, bukan dakwah untuk pribadi atau dai pendakwah ataupun untuk golongan dan kaumnya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar berdakwah dengan hikmah. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan ilmu pengetahuan yang berkenan dengan rahasia, faedah, dan maksud dari wahyu ilahi, dengan cara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi agar mudah dipahami umat. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang membahas tentang dakwah adalah di Quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Secara umum, Ali Imran ayat 104 ini menggambarkan landasan untuk berdakwah dalam Islam. Dakwah sendiri merupakan ajakan kepada manusia untuk selalu beriman dan beramal saleh. Pada dasarnya, amal ma'ruf dan nahi munkar menjadi salah satu upaya untuk menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah Islam. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dilakukan sebagai bentuk mengantisipasi atau sebagai langkah preventif menghilangkan kemungkaran. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak mendapatkan dampak yang lebih besar. Dalam menafsirkan surat Ali Imran ayat 104 ini terdapat perbedaan dari beberapa mufassir. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang apa sih yang sudah kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan dakwah pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi teladan, yaitu sebelum menyampaikan dakwah, seseorang harus menjadi teladan yang baik dengan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai. Yang disebut menggunakan bahasa yang sesuai di sini ialah dengan audiens yang akan diajak untuk menerima ajaran Islam. Yang ketiga, menyampaikan dengan cara yang sederhana, menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiens. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik yaitu terhadap masukan dan pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Yang kelima, menyampaikan dengan cara yang positif, menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang positif tanpa mengecilkan keyakinan agama lainnya. Yang keenam, menyampaikan dengan kesabaran, menyampaikan dakwah dengan kesabaran dan tidak terburu-buru karena proses dakwah memerlukan waktu yang cukup untuk diterima oleh audiens. Yang ketujuh, bersikap santun dan ramah dalam menyampaikan ajaran Islam agar audiens merasa nyaman dan tidak merasa terintimidasi. Semua cara yang disebutkan saya di atas tadi merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan dakwah. Namun, cara yang terbaik adalah dengan cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi, apabila ingin menyampaikan dakwah, sebaiknya membaca dulu kondisi atau keadaan terlebih dahulu. Selanjutnya, memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah dalam setiap kegiatan dakwah yaitu ada yang pertama dai atau juru dakwah. Nah, dai ini yaitu orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan dan baik secara individual ataupun kelompok. Apabila kita kembali kepada Al-Quran, dapat disimpulkan pelaku dakwah pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kata dai ini secara umum sering disebut dengan sebutan mubaligh atau orang yang menyempurnakan ajaran Islam. Namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit karena masyarakat umum cenderung mengartikan sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan seperti penceramah agama, khatib, atau orang yang berkhutbah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada maddah atau materi dakwah. Nah, yaitu unsur lain yang selalu ada dalam proses dakwah. Nah, maddah ini adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai pada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah adalah ajaran Islam itu sendiri. Wardi Bakhtiar dalam bukunya Metodologi Penelitian Dakwah menjelaskan bahwa materi dakwah tidak lain adalah Al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya. Yang ketiga yaitu penerima dakwah atau mad'u. Nah,
Unsur dakwah yang ketiga ini adalah mad'u, yaitu manusia yang jalan yang membawa pada keuntungan, menjadi sasaran dakwah atau manusia pertama dakwah, baik sebagai individu ataupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia dengan keseluruhan. Selanjutnya, media dakwah. Unsur dakwah yang keempat ini adalah wasilah atau media dakwah. Ilmu yang diperoleh darinya yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah yang disampaikan kepada mad'u. Yang terakhir, efek dakwah. Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi demikian jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dalam materi dakwah. Wasilah thariqah tentunya akan timbul respon dan efek pada mad'u. Mad'u di sini ialah penerima dakwah. Efek dakwah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, berarti bekasan, sisa atau tanda. Istilah itu selanjutnya digunakan untuk menunjukkan suatu ucapan atau perbuatan yang berasal dari sahabat atau tabi'in yang pada perkembangan selanjutnya dianggap sebagai hadis karena memiliki ciri-ciri sebagai hadis. Demikian video ini dibuat, semoga dapat dipahami kawan-kawan semua yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.